Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep Big Data. Saya sudah menyiapkan sebuah slide untuk itu. Ini adalah bagian dari mata kuliah Big Data dan ini dibuat ringkas. Saya usahakan sekitar 15 menit saja. Oleh karena itu, karena ringkas, jika ingin mendalami, silahkan mempelajari dari referensi-referensi yang terkait. Jadikan ini hanya sebagai ringkasan saja. Oke, kita mulai konsep Big Data. Jadi di dalam konsep Big Data ini kita akan belajar beberapa hal terkait konsep Big Data agar kita bisa memahami apa yang dikenal sebagai Big Data. Agenda kita pada kesempatan kali ini terdiri dari definisi, kemudian sejarah, kemudian perbedaan dengan tabulasi pada masa lalu, kemudian kita akan melihat karakteristik dasarnya, karakteristik tambahan, kemudian sumber data, kemudian arsitektur dari Big Data, teknologi Big Data, manfaat Big Data, kemudian perbedaan antara data, knowledge, dan policy yang didapat dari hasil analisis. Kemudian nanti akan ada beberapa studi kasus yang akan ditampilkan dan kemudian tahapan diskusi. Pada definisi, Big Data itu adalah sebuah dataset, ya. A dataset that traditional data architecture and technology are not able to manage and process efficiently in order to deliver business functionality. Jadi dalam teknologi yang sekarang, maka ada banyak data yang harus dilakukan untuk diproses dan itu tidak lagi bisa dilakukan pada arsitektur data tradisional. Tradisional ini adalah data curation per storage letter atau data warehouse arsitektur, RDBMS style, ya, skema on-write data loading teknik, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Ini sejarah Big Data, mulai dari fase 1, fase 2, kemudian ada fase 3. Fase 1 dimulai dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kemudian fase 2 pada tahun 2000 sampai 2010, dan fase 3 pada tahun 2010 hingga saat ini. Pada fase 1, menitik beratkan pada DBMS based, jadi konten-kontennya terstruktur, ya, dalam sebuah tabulasi, dan pada waktu itu yang banyak dilakukan adalah data mining dan statistical analysis. Lalu kemudian di Big Data fase 2 itu web based, sudah mulai ada unstructured content. Yang terjadi pada masa itu adalah information retrieval instruction, opinion mining, question answering, web analytics dan web intelligence, social media analytics, social media analysis, spatial temporal analysis. Nah, memasuki fase ketiga, konten-konten ini bisa di-generate atau didapatkan juga dari mobile dan sensor. Jadi misalnya location aware analysis, person centered analysis, context relevant analysis, mobile visualization, dan human computer interaction. Nah, perbedaan antara big data dengan tabulasi di masa lalu adalah dari sisi volume data. Dulu data yang diolah terbatas, kini datanya bisa sampai petabyte dan seterusnya. Kemudian teknologi pengolahan yang dulu menggunakan tabulasi hanya menggunakan komputer mainframe dan algoritma sederhana, maka yang sekarang big data menggunakan klaster komputasi dan algoritma yang lebih kompleks. Kemudian perbedaan berikutnya adalah tentang kecepatan dan variasi data, di mana data tradisional bersifat statis dan homogen, sementara pada big data sifatnya dinamis dan heterogen. Itu perbedaan antara tabulasi masa lalu dengan yang sekarang. Nah, di dalam karakteristik big data ada 3 hal penting yang disebut sebagai 3V, ya. Itu adalah volume, velocity, veracity. Ada banyak literatur lain yang menambahkan sampai 6V dan seterusnya, tapi berangkatnya berasal dari sini. Jadi velocity itu volume itu mengacu pada jumlah data yang sangat besar, dari terabyte hingga zettabyte yang sekarang. Kemudian
Velocity itu kecepatan data diterima dan diproses dalam kebutuhan analisis. Kemudian veracity ragam jenis data, mulai dari yang tidak struktur, semi terstruktur hingga yang terstruktur. Kemudian ada lagi 3V tambahan atau sebagai karakteristik tambahan, itu veracity misalnya adalah tingkat keakuratan dan kehandalan data. Value itu nilai yang dapat diekstrak dari data besar melalui analisis. Variability yaitu konsistensi data yang bisa berubah-ubah. Adapun sumber data masa kini di dalam big data ini macam-macam, bisa website, media sosial, transaksi bisnis, dan sensor yang kita dapatkan dari IoT. Jadi seperti ini, network in-stream monitoring technology, data warehouses application, terus kemudian activity yang mengenerate data, social influencer, social network profile, database, internet of things, web, cloud, media, legacy dokumen, ini semua bisa menjadi sumber dari big data yang kita analisis. Adapun arsitektur big data biasanya dibagi-bagi mulai dari bagian data sources atau sources layer dan kemudian nanti akan ada storage layer dan kemudian nanti akan ada analytical data storage dan analytical reporting. Jadi data storage itu akan disimpan, kemudian dilakukan analytical melalui batch processing maupun stream processing, dan kemudian akan menghasilkan reporting yang kita perlukan. Nah, sehingga teknologi big data ini kita mulai dari data warehouse, yaitu sistem yang menyimpan data untuk query dan analisis. Dia bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi format yang seragam. Bisa digunakan untuk analisis bisnis, pelaporan, dan penyimpanan data historis. Teknologi yang digunakan pada saat ini bisa menggunakan Amazon Redshift, Google BigQuery, dan Microsoft Azure Synapse. Kemudian data lake itu adalah repositori penyimpanan yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk asli, baik terstruktur maupun tidak struktur, digunakan untuk analisis data skala besar, machine learning, dan data eksplorasi. Bisa menggunakan teknologi Hadoop, Amazon, dan Azure Data Lake Storage. Selanjutnya, struktur data. Dalam data warehouse, itu menggunakan skema yang sudah terdefinisi sebelumnya, sedangkan data lake menyimpan data dalam bentuk mentah. Kemudian perbedaan berikutnya, data warehouse digunakan oleh analis bisnis untuk pelaporan, sedangkan data lake digunakan oleh data scientist untuk melakukan eksplorasi data dan analisis lanjutan. Sedangkan kecepatan akses di data warehouse dioptimalkan untuk query cepat dengan data terstruktur, sedangkan data lake memungkinkan pemrosesannya bisa secara batch dan real time dengan data yang tidak terstruktur. Manfaat big data. Yang pertama, manfaat big data adalah untuk mengambil keputusan berbasis data. Jadi big data memungkinkan institusi untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti. Contohnya, institusi pendidikan dapat menganalisis data siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Hasil yang didapat nanti akan mendapatkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan dari sisi efisiensi dan operasional. Di dalam analisis big data membantu mengidentifikasi efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses. Contohnya di perusahaan air minum bisa menggunakan data dari sensor-sensor yang sudah terpasang untuk kemudian dianalisis guna mendeteksi kebocoran dan memperbaiki infrastruktur. Hasilnya akan bisa didapatkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan kualitas layanan. Manfaat big data selanjutnya adalah inovasi dan pengembangan produk. Big data mendukung penelitian dan pengembangan produk baru. Jadi melalui analisis tren dan kebutuhan konsumen sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Contohnya banyak industri teknologi menggunakan big data itu untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Mereka menganalisis pola penggunaan, kemudian feedback dari pelanggan dan preferensi pelanggan, sehingga perusahaan teknologi tersebut bisa merancang produk yang lebih user friendly dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasilnya kita bisa mendapatkan produk yang memiliki daya saing dan inovatif. Ya.
Manfaat bagi kemajuan bangsa. Big data dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang bisnis baru. Misalnya, analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang tumbuh cepat dan memerlukan investasi, juga sektor-sektor ekonomi yang tumbuh lambat dan memerlukan penanganan khusus. Kemudian dari segi kesehatan, dapat digunakan untuk merediksi wabah penyakit, meningkatkan perawatan pasien, dan mengoptimalkan layanan kesehatan. Dalam bidang pemerintahan bisa meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan anggaran, dan membuat kebijakan berbasis data, termasuk misalnya perencanaan smart city, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meningkatkan keamanan publik. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari big data, kita perlu mengenal data, knowledge, dan policy atau kebijakan yang diambil dari knowledge yang kita dapatkan. Jadi data itu adalah fakta mentah, angka, atau informasi yang belum diolah. Dia tidak memiliki makna tertentu tanpa konteks. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau sinyal yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, sedangkan knowledge itu informasi yang diolah dan dianalisis dari data sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pengetahuan melibatkan interpretasi dan pemahaman konteks data seringkali berdasarkan pengalaman atau keahlian. Jadi contohnya kalau di data itu angka penjualan harian, suhu harian, hasil survei pelanggan dan data sensor, maka dalam knowledge adalah analisis bahwa penjualan meningkat bulan tertentu karena ada promosi khusus dan pemahaman bahwa suhu yang lebih tinggi bisa meningkatkan konsumsi air. Nah, policy adalah aturan, prinsip, atau pedoman yang dibuat oleh organisasi untuk mengatur tindakan dan pengambilan keputusan. Kebijakan ini didasarkan pada pengetahuan pada tahapan sebelumnya. Jadi misalnya kebijakan memberikan diskon dan seterusnya. Berikutnya data, knowledge, dan policy. Untuk data, volume biasanya berjumlah besar, variasinya berbagai bentuk dan format, kecepatannya dikumpulkan di antiproses real time atau batch. Sedangkan knowledge adalah konversi dari data yang sudah dilakukan pemrosesan, analisis, dan interpretasi. Kontekstual yaitu memiliki relevansi tertentu dan bentuknya tersirat dan eksplisit berdasarkan pengalaman atau kodifikasi. Sementara policy berbasis bukti merupakan analisis dari pengetahuan, secara normatif merupakan kebijakan dalam menetapkan standar atau pedoman dan tujuannya memiliki tujuan tertentu yang spesifik. Nah, beberapa studi kasus dalam Big Data adalah seperti ini, Google Flu Trends, kemudian Amazon Recommendation Engine, UPS Routing Optimization. Ini adalah bagaimana kita melakukan optimasi bagi perusahaan paket ya, jasa paket ya. Kemudian klasifikasi jenis kopi, kita akan memilah jenis kopi dengan beberapa kelompok sehingga kemudian nanti akan bisa digunakan dalam pembuatan misalnya mesin pemilah kopi. Kemudian deteksi jenis uang, akan bisa digunakan misalnya untuk vending machine. Kemudian sentiment analysis pada topik tertentu akan bisa digunakan dalam menganalisis suatu problem yang ada di masyarakat. Nah, sehingga diskusi yang mungkin bisa dilakukan adalah apa tantangan terbesar untuk implementasi big data di lingkungan perusahaan Anda, kemudian bagaimana big data dapat diterapkan dalam meningkatkan operasi atau layanan di bidang Anda, dan terakhir apa tren atau teknologi masa depan yang anda prediksi akan berdampak besar pada big data. Silakan melakukan diskusi itu sebagai bagian dari mempelajari konsep tentang big data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.